Haleluya, puji Tuhan, salam sejahtera keluarga GPD Ilsalai Menggelang. Bersyukur kepada Tuhan kita bisa berjumpa kembali di dalam renungan 79 yang mengubahkan. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Puji nama Tuhan, pada kesempatan saat ini kita akan sama-sama sedikit belajar dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Yang saya berikan tema, bahaya akar pahit. Ya tentunya kalau berbicara tentang akar pahit, sudah tentu itu suatu yang negatif, yang jangan dimiliki oleh setiap orang yang percaya. Sebagai orang-orang yang beriman kepada Kristus, banyak hal yang akan kita pelajari tentang ajaran Kristus, tentang pengampunan. Jangan ada akar pahit. Nah, apa itu akar pahit? Akar pahit adalah kekecewaan, sakit hati, atau dendam yang tidak segera diselesaikan. Kemudian itu ditanam di dalam hati kita. Akar pahit tidak terlihat dari luar. Mungkin kita bisa bagi orang yang memiliki akar pahit mungkin bisa tersenyum, ikut beribadah, ya bersukacita bersama-sama. Akan tetapi akar pahit itu menyerap setiap sukacita, damai sejahtera yang kita punya, dan hanya akan ada perasaan marah yang membuat kita hancur perlahan-lahan. Ini yang bahaya Bapak Saudara. Jangan sampai akar pahit itu terus ada, terus kita pelihara. Karena hanya akan membuat kita hancur perlahan. Pertanyaannya, apakah kita pernah atau masih menyimpan rasa benci yang mendalam kepada seseorang? Jika masih, hati-hati Bapak Ibu Saudara. Itu adalah akar pahit. Hati-hati terhadap sakit hati yang kemudian dipelihara. Kita akan belajar dari suatu kisah yang ada di dalam kitab Markus, pasalnya yang ke-6 ayat 18 sampai 29. Tetapi saya secara singkat membacakannya ayat 18 sampai 19. Berkata seperti ini, karena Yohanes pernah menegur Herodes, tidak halal engkau mengambil istri saudaramu. Karena itu Herodias menaruh dendam pada Yohanes dan bermaksud untuk membunuh dia, tetapi tidak dapat. Nah, sama-sama kita akan pelajari kisah ini karena berkaitan dengan akar pahit. Yang dimana akar pahit itu membuahkan buah yang merusak. Di dalam observasi kita, kisah yang akan kita bahas bermula saat Yohanes menegur Herodes karena menikahi Herodias. Yang dimana Herodias adalah istri saudaranya. Yang dimana ketika mereka menikah ini merupakan pelanggaran hukum Taurat. Sehingga karena buat kebaikannya Herodes, Yohanes menegurnya. Herodes berada di antara dua keputusan berat Bapak Saudara. Ia takut pada Yohanes karena tahu Yohanes adalah orang benar, orang yang suci. Bahkan ia suka mendengarkan Yohanes meskipun hatinya terganggu. Sebaliknya, Herodias menaruh dendam kepada Yohanes. Tetapi Herodias tidak dapat membunuhnya karena Yohanes dilindungi langsung oleh Herodes. Nah, ketika ini akar pahit ini tidak diselesaikan, yang dimana terus ada, terus dipelihara sehingga tumbuh. Yang dimana tibalah kesempatan baik bagi Herodias ketika Herodes berulang tahun. Dimana anak Herodias menari dan menyenangkan hati Herodes, bahkan tamu-tamunya. Yang kemudian Herodes membuat sebuah perjanjian yang dimana dia sedang berada dalam keadaan yang mabuk pujian dan anggur. Kemudian singkat cerita Herodes dan tamu-tamunya disenangkan. Kemudian ayat Markus 6 ayat 26 berkata seperti, anak itu pergi dan menanyakan ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Herodias memanfaatkan kesempatan ini untuk membalaskan dendamnya kepada Yohanes. Yohanes menegur hal yang benar dong, karena itu melanggar suatu hukum Taurat. Tetapi Herodias tidak menerimanya, ia dendam itu dipelihara. Inilah buah dari akar pahit. Meminta untuk memenggal kepala Yohanes Pembaptis. Singkat cerita, Herodes menepati janjinya. Ia memenggal kepala Yohanes, bahkan tanpa pengadilan di dalam penjara. Walaupun ia tahu Yohanes orang benar dan suci, ia senang mendengarkan Yohanes pun. Bahkan sebelumnya Yohanes sudah dilindungi oleh Herodes. Akan tetapi akar pahit
Herodias istrinya terhadap Yohanes, maka terjadilah demikian. Yohanes Pembaptis dipenggal kepalanya. Pertanyaannya, apakah Herodias puas? Ya mungkin sebentar, tapi hidupnya tetap penuh dalam kegelapan. Akar kematian dari Yohanes karena akar pahit yang dipelihara kemudian membuahkan buah yang pahit juga. Ini bukan sekedar cerita sejarah Bapak Saudara, tapi peringatan keras bagi kita tentang bagaimana satu rasa sakit yang dipelihara bisa menghancurkan hidup banyak orang. Sama-sama kita akan pelajari di dalam interpretasi. Yang dimana yang pertama kita akan melihat akar pahit dimulai dari teguran, nasihat atau nasihat yang tidak diterima. Dalam ayat 18 Yohanes menegur Raja Herodes karena mengambil Herodias menjadi istrinya. Yohanes berkata jujur. Bahkan kalau kita melihat di dalam ayat 18, saya akan bacakannya dalam bahasa Indonesia masa kini. Yohanes sudah berulang-ulang menegur Herodes begini, tidak boleh engkau kawin dengan istri saudaramu itu. Apa respon Herodias? Dia tidak bertobat. Sudah berulang kali ditegur, dia tidak bertobat. Malah sebaliknya di ayat 19 mencatat, Herodias menaruh dendam terhadap Yohanes dan bermaksud membunuh dia. Dari sini kita dapat melihat Bapak Saudara bahwa akar pahit seringkali muncul saat ego kita terluka. Ketika ditegur, dinasehati, mungkin diingatkan atau disakiti, kita hanya punya dua pilihan. Antara menerimanya dengan rendah hati untuk berubah atau menolak dan membiarkan dendam itu mulai tumbuh. Sehingga berhati-hatilah terhadap sakit hati yang dipelihara. Kemudian yang kedua, akar pahit sifatnya tersembunyi tapi merusak. Seperti akar, tidak terlihat di permukaan. Begitu juga sama seperti Herodias. Dia tidak langsung menyerang Yohanes saat itu juga karena Herodes segan pada Yohanes. Dendam itu disimpan di dalam hatinya, tidak diselesaikan. Akar pahit pasti menghasilkan buah yang beracun Bapak Saudara. Sehingga ada di dalam Ibrani 12 ayat 15 memperingati kita agar jangan ada akar pahit yang tumbuh. Yang dimana itu menimbulkan kerusuhan dan mencemarkan banyak orang. Bukan hanya si pemelihara akar pahit ini yang dicemarkan, tetapi orang-orang di sekitarnya bisa dicemarkan. Jika saat ini di antara kita masih ada yang menyimpan benci pada orang lain, perhatikan, lama-lama karakter Anda secara keseluruhan akan berubah menjadi pemarah, sinis pada orang lain, akan kehilangan sukacita, damai, bahkan damai sejahtera bisa hilang. Itu yang bahaya. Jika saat ini masih ada, perlu dilepaskan Bapak Saudara. Kemudian yang ketiga, akar pahit menunggu kesempatan yang pas. Tentunya siapa pemegang akar pahit ini? Ya tentunya iblis. Ayat 21 mengatakan akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias. Ketika putri Herodias menari dan Yohanes sedang mabuk berjanji memberikan apa saja. Herodias tidak meminta emas, tidak meminta separuh kerajaan, tidak meminta kekayaan, tidak meminta sesuatu yang mendatangkan sukacita damai sejahtera kepadanya. Tetapi ia meminta kepala Yohanes Pembaptis. Inilah bahayanya Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Akar pahit membuat hati nurani, bahkan logika kita mati. Herodias lebih memilih melihat seseorang mati daripada mendapatkan kekayaan. Dendam membuat kita rela rugi asal orang lain hancur. Membuat kita tidak mendapatkan sukacita, damai sejahtera demi melihat orang lain hancur. Mungkin kita mendapatkan kepuasan sementara, tetapi tetap saja kita hidup dalam penuh dengan kegelapan. Terakhir, akar pahit menularkan kebencian. Di ayat 24, anak itu pergi dan menanyakan ibu kepada ibunya, apa yang harus kuminta? Jawabnya, kepala Yohanes Pembaptis. Sekali lagi, akar pahit itu bisa menular. Seperti Herodias yang meracuni masa depan anaknya dengan kebenciannya sendiri. Pertanyaannya, berapa banyak anak yang membenci orang tuanya, ayah atau ibunya, orang lain mungkin, hanya karena dididik oleh kepahitan orang tuanya?
Jangan sampai ada di antara kita yang mewariskan akar pahit kepada generasi berikutnya. Jangan sampai saudara. Sehingga itu perlu dibereskan, itu perlu kita buang. Karena akar pahit itu sekali lagi berbahaya. Jika saat ini ada seseorang yang membuat hati kita pahit, saat diingat namanya, apa yang harus kita terapkan? Yaitu yang pertama, doakan. Akui di hadapan Tuhan, Tuhan hatiku sakit karena difitnah oleh dia, dituduh oleh dia, atau dimarah-marah oleh dia, dan lain semacamnya. Berdoa, Tuhan kuatkan saya untuk memaafkannya, melupakannya, menerimanya. Jujur kepada Tuhan. Ketika Anda jujur kepada Tuhan, minta kekuatan untuk bisa memaafkan, mengampuni, dan melepaskan setiap akar pahit. Ketika sudah didoakan, ya lepaskan pengampunan sebagai keputusan Anda. Kolose 3 ayat 13, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ampuni mereka. Bukan karena mereka layak, tapi karena Anda juga mau hidup. Anda ampuni bukan karena mereka layak, tapi karena Anda tidak mau hidup Anda diracuni. Dan karena Yesus telah memberikan teladan yang serupa. Tuhan Yesus telah mengampuni kita, kita juga belajar untuk berbuat demikian. Efesus 4 ayat 31, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Itu semua dibuang oleh saudara. Jangan kita pelihara, jangan kita simpan. Karena itu bisa membuahkan hasil yang berbahaya. Kemudian kalau kita sudah doakan, sudah lepaskan pengampunan sebagai keputusan kita yang tepat, minta hati yang baru daripada Tuhan. Saya percaya kalau kita minta hati yang baru daripada Tuhan, Dia juga pasti akan memberikan hati yang baru itu. Minta Roh Kudus mencabut akar pahit itu sampai yang paling dalam akar. Supaya akar itu tidak tumbuh lagi. Matius 6 ayat 14. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Minta hati yang baru daripada Tuhan. Supaya kita memiliki hati tanpa ada akar pahit. Sekali lagi yang terakhir. Jangan beri iblis kesempatan melalui akar pahit. Amin. Terima kasih telah mengikuti renungan 79 yang mengubahkan. Kiranya firman Tuhan ini dapat memberkati kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin doakan untuk pokok-pokok doa tertentu atau ingin menceritakan kesaksian mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan pelajari bersama-sama. Dan Tuhan tolong kuatkan kami Tuhan, apabila di dalam hati kami ada akar pahit kepada seseorang. Kami tidak bersalah, kemudian kami yang dituduh, kami yang dilakukan secara tidak adil. Tuhan, apabila ada akar pahit dari antara kami, Tuhan tolong kuatkan kami untuk membuang akar pahit itu. Mampukan kami untuk memaafkan, mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena Engkau juga telah memberikan teladan yang serupa. Kami ingin buang segala akar pahit karena kami tahu itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk kami. Kiranya keluarga GPDI El Shaddai Magelang tidak menyembunyikan keadilan dalam hati. Kiranya kesetiaan-Mu, keselamatan daripadamu, kasih-Mu dan kebenaran-Mu yang keluarga GPDI El Shaddai bicarakan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa kami, hati kami, Engkau berikan hati yang baru. Dalam nama Tuhan Yesus ucap syukur, haleluya. Amin.